pagi, selamat datang di sekolah minggu kita pada hari ini. Nah adik-adik, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu kita mau menyanyikan satu pujian sekali lagi, yaitu dengan judul Baca Kitab Suci. Doa tiap hari
Selamat pagi anak-anak asuhan dan Indria di rumah. Wah, senang sekali kita sudah hari Minggu lagi dan kita akan sekolah minggu bersama-sama, baik itu secara online ataupun secara onsite. Nah, anak-anak, Ibu tunggu ya di sekolah minggu secara onsite. Tapi bagi yang masih belum bisa onsite, boleh melihat tayangan online sekolah minggu asuhan dan Indria. Tadi anak-anak sudah bernyanyi memuji Tuhan. Wah, sungguh luar biasa. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kami dapat berkumpul secara online maupun onsite di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji Tuhan dan saat ini kami hendak mendengarkan cerita Alkitab. Mampukan kami Tuhan untuk duduk tenang dan mendengarkan cerita dan mengerti tentang cerita-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku, sudah 1 minggu ini langit selalu mendung, hujan selalu turun. Kita selalu mendapatkan hujan di pagi hari, siang hari, bahkan sore dan malam hari. Wah, ternyata kita sudah masuk musim hujan ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba bayangkan apabila hujan turun setiap hari, apa yang akan terjadi? Pastinya banjir dong ya. Nah, bayangkan kalau banjir itu sampai menutupi gunung. Apa yang terjadi? Yuk, kita mau mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh dan keluarganya, air bah, dan juga pelangi. Anak-anak bisa baca di rumah bersama orang tua dari Kitab Kejadian 6 hingga 9. Kita mau cari tahu bagaimana Allah menyelamatkan keluarga Bapak Nuh dan bagaimana Allah menepati janjinya kepada umatnya. Kita juga akan belajar bagaimana Bapak Nuh percaya, taat, dan setia kepada Allah. Dan juga kita akan tahu bagaimana Bapak Nuh mengucapkan syukur kepada Allah karena Allah sudah menyelamatkannya dan keluarganya. Anak-anakku, pada masa Bapak Nuh hidup, banyak orang berbuat jahat. Mereka nakal-nakal. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak mau mendengarkan perintah Allah. Mereka maunya melakukan apa yang mereka mau dan itu adalah dosa. Karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka berbuat jahat. Mereka tidak pernah mau menurut kepada Allah. Lalu Allah tidak senang. Allah marah karena banyak orang menjadi jahat dan nakal, tidak mau menurut kepada Allah. Lalu Allah mau membinasakan semua orang. Dan Allah mau memberikan air bah. Tapi Allah melihat satu orang, yaitu Bapak Nuh dan keluarganya. Bapak Nuh dan keluarganya selalu taat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu mendengarkan firman Allah, selalu menuruti perintah-perintah Allah. Sehingga Allah menyayangi Bapak Nuh dan keluarganya. Lalu Allah memerintahkan kepada Bapak Nuh dan keluarganya untuk membuat bahtera. Dan Bapak Nuh taat kepada Allah. Bapak Nuh membuat bahtera bersama anak-anaknya. Orang-orang pada ketawain Bapak Nuh. Mereka seperti orang gila membuat bahtera yang besar pada saat tidak ada hujan. Wah, Bapak
Bapak Nuh tetap taat membuat bahtera sesuai dengan perintah Allah, walaupun diejek-ejek oleh orang-orang yang jahat itu. Karena Bapak Nuh tahu Allah pasti punya tujuan tertentu meminta Bapak Nuh membuat bahtera. Dan Allah memerintahkan kepada Bapak Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu. Bapak Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan juga istri dari ketiga anaknya. Semuanya masuk ke dalam bahtera itu. Dan Allah juga meminta Bapak Nuh untuk membawa masuk setiap pasang binatang. Jadi binatangnya dua-dua karena berpasangan. Kucing satu pasang, burung satu pasang, kuda satu pasang. Semua binatang yang diciptakan Allah masuk ke dalam bahtera berpasangan. Setelah semuanya masuk ke dalam bahtera, Allah meminta Bapak Nuh untuk menutup bahtera itu. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Allah menurunkan hujan yang besar. Dan orang-orang yang jahat itu tenggelam karena airnya naik dan naik dan naik hingga gunung pun tertutup. Wah, akhirnya semua orang binasa, tenggelam. Hanya Bapak Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang pilihan Allah yang selamat di dalam bahtera. Setelah itu, Allah pun menghentikan hujannya. Dan setelah menunggu air bah itu menjadi surut dan kering, dan kemudian Nabi Nuh keluar dari bahtera bersama istri dan anak-anaknya, dan istri dari anak-anaknya, dan juga binatang-binatang yang dipilih oleh Allah. Dan setelah itu, Bapak Nuh memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Bapak Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang pilihan Allah bisa selamat dari air bah. Dan Allah memunculkan pelangi yang indah sekali. Pelangi itu adalah sebagai tanda bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi ke bumi, sehingga manusia dan seluruh isi bumi tidak lagi binasa. Dan Allah menepati janjinya hingga saat ini. Anak-anak, Allah begitu baik bagi kita. Allah menepati janjinya. Dan bagaimana dengan kita? Anak-anak, walaupun masih kecil, juga harus menepati janji kepada Allah. Anak-anak harus setia kepada Allah, taat kepada Allah. Caranya gimana? Caranya dengan berdoa, dengan membaca Alkitab bersama mama dan papa, dan nurut sama mama dan papa. Karena Allah pasti senang kalau kita taat kepada mama, papa, dan juga kita berbuat baik kepada adik dan kakak kita dan juga teman-teman kita. Dan jangan lupa kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Sehingga Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Dan kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Janji ya, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh terbebas dari air bah yang begitu besar. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan saat ini. Ajar kami Bapa untuk selalu percaya dan taat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, jangan lupa harus selalu percaya dan taat kepada Allah.
Jangan lupa ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 13b. Yuk ikuti gerakannya ya. Mazmur 145 ayat 13b berkata, Tuhan setia dalam perkataannya. Tuhan setia dalam perkataannya. Nah, sekian cerita Alkitab kita pada minggu ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Jangan lupa untuk selalu setia sekolah minggu, baik secara online maupun onsite, supaya kita dapat bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bye.